Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillah alladzi adzina lana bidzikrih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu atas segala curahan nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita waktu untuk senantiasa mengingatnya. Dan semoga salawat, salam, berkah dan nikmat melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya yang mengikuti dan membenarkan ajarannya, dan semoga kebaikan itu melimpah kepada umatnya yang istiqamah dengan sunnahnya hatta yaumal qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah dan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah terus kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Hanya dengan ketakwaan dan keimanan, dua hal itulah yang mampu mendatangkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Waktu demi waktu ketika umur bertambah, kita harus semakin tahu diri dan sadar. Tidak terlena dan tidak lalai akan banyak permasalahan dunia. Sudah saatnya kita mengingat bagaimana keadaan akhirat kita. Jadi kita ini harus menyadari sesuatu yang paling sulit dalam syariat Allah adalah ikhlas. Setelah ikhlas tidak ada perkara yang lebih sulit selain istiqamah. Jadi istiqamah ini merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar. Agar ibadah ini terjaga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selain daripada ikhlas, ada istiqamah. Istiqamah ini akan menuntun seseorang pada kebaikan amal salehnya. Dan tidak ada seorang muslim, tidak ada orang Islam siapapun mereka yang meragukan bahwa menuntut ilmu, bahwa talabul ilmi, mencarinya, mempelajarinya sampai di dalam tahapan dia mampu untuk mengamalkannya, itu adalah nikmat yang istimewa. Makanya ketika Anda sampai di majelis ilmu, duduk berjamaah, tumakninah seperti ini, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua doa. Yang pertama adalah minta kepada Allah keistiqamahan ibadah. Allahumma rzuqnal istiqamah fil ibadah. Ya Allah, karuniakan dan rezekikan kepada diriku istiqamah. Yaitu istiqamah dalam ibadah. Itu permohonan yang pertama. Jangan sampai luput ketika kita ada dan duduk dalam majelis ilmu. Yang kedua adalah mintalah kemanfaatan ilmu. Jadi oleh-oleh terbaik ketika Anda meninggalkan majelis adalah ilmu yang bermanfaat. Di mana doa yang diajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Rabb, aku memohon kepadamu, sesungguhnya aku meminta kepadamu
ilmu yang bermanfaat. Wa a'udzubika min ilmi la yanfa. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi jangan tinggalkan terbuangnya momen dan waktu kecuali kita sudah melengkapi kebutuhan kita dengan dua permohonan ini. Yang pertama adalah istiqamah, yang kedua adalah mengharapkan datangnya ilmu yang bermanfaat. Kalau belum doa, doa sekarang. Boleh dibatin, ya, boleh lirih, ya, gak usah keras-keras, gitu kan. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmi la yanfa'. Nah, itu doanya. Supaya datangnya Anda di tempat ini, hadirnya Anda di majelis ini mendatangkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bertanya, apa sih keuntungan menuntut ilmu agama? Banyak, ya. Keuntungan ini membawa pada dua kebaikan. Kebaikan fid dunya, kebaikan di dunia bagi pelakunya. Ya. Makanya amal yang benar itu amal yang diikuti dengan ilmu. Kalau ada orang beramal, tidak ada hiasan kebaikan ilmu, ini yang dikhawatirkan sebenarnya. Jadi, benar tidaknya amal kita tergantung dengan kapasitas pemahaman ilmu kita. Makanya inti diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertanya keuntungan kita menuntut ilmu apa? Banyak. Lebih-lebih keutamaan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya istiqomahkan saja majelis ini sudah. Ya. Jaga waktu, ya, ketika Anda diundang oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi taman-taman surga dari taman surga dunia. Ya. Karena bisa jadi majelis inilah yang akan memberikan kita banyak kebaikan. Karena di dalamnya diajarkan Al-Qur'an. Di dalamnya disebut nama Allah. Di dalamnya diajarkan ajaran Rasulullah SAW. Makanya tidak ada majelis ilmu, ya, yang lebih baik selain daripada majelis ketika Allah dan Rasulnya disebut di dalamnya. Masya Allah, itu kita dari tadi belum ngaji dibacakan Quran dulu. Ya. Sebelum ngaji dimulai kita muqaddimah dulu dengan memuji Allah dan Rasulnya. Sampai rentetan-rentetan kebaikan dalam majelis ilmu itu akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya, yaitu Anda para pencari ilmu. Keuntungan akhirat apa? Qala Rasulullah SAW. Saya tanya sama Anda, apa yang Anda inginkan dari keuntungan mencari ilmu di dunia? Harapan Anda di akhirat nanti apa? Apa? Surga. Ada yang lebih baik dari surga? Keridhaan Allah. Ada yang lebih baik dari keridhaan Allah? Lah, melihat wajah Allah. Bahkan penduduk surga itu lupa kepada nikmat-nikmat surga ketika Allah menampakkan dirinya di hadapan mereka. Nikmat surga itu nggak terbayang. Tapi ketika Allah hadir menampakkan wujudnya di hadapan seluruh penduduk surga itu mengatakan, aku lupa pada nikmat-nikmat surga yang telah Allah berikan ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu di dunia, kebaikannya sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Innakum sataruna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Nah, makanya puncak kenikmatan itu bukan surga sebenarnya. Puncak kenikmatan itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innakum satarawna rabbakum. Ya. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah nanti pada saatnya, pada hari kiamat. Ya. Kama tarawna hadzal qamar, kata Rasulullah, seperti kalian melihat bulan purnama. Yang tidak ada batasan antara pandangan kalian dengan bulan itu. Perasaan Anda ketika lihat bulan purnama itu senang apa sedih? Ya. Hati Anda ketika lihat bulan purnama itu bunga atau sebaliknya? Bunga, senang. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, kama tarawna hadzal qamar, seperti nanti engkau melihat bulan purnama itu. Ya. La tadhamuna
fi ru'yatihi. Melihat Allah nanti tidak berdesak-desakan. Kayak Anda mau duduk di tempat ini, ya. Jalannya sempit, berdesakan, ya. La tadamuna fi ru'yatihi. Nanti kalian melihat Allah tidak berdesak-desakan. Itulah kenikmatan mencari ilmu di dunia. Makanya manfaatkan dengan tidak membawa kepentingan apapun kecuali mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keridhaan itu Allah membalas kebaikan. Makanya sering saya sampaikan, Anda datang ke sini ini untuk apa dan untuk siapa? Nah, ini ya tahu ya. Tolong dijawab dalam hati lah ya ini ya. Untuk siapa dan untuk apa Anda datang ke sini? Ya. Tentu satu kerugian kalau kita datang ke sini tidak sedikit pun mengkaitkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, pengen jalan-jalan Pak Ustadz di rumah sumpah. Ya, pengen jalan-jalan Pak Ustadz, lihat kondisi rumah tidak menentukan. Ya, dan tidak menterentamkan hati. Bahaya itu. Anda datang ke sini apa? Lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Anda datang ke sini apa? Untuk mengikuti dan menyelami ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan summala budda li talabul ilmi min tawakkuli. Ya. Tidaklah ada satu kebaikan diharuskan bagi para penuntut ilmu untuk dia bertawakal kepada Allah. Ya. Makanya yang sering saya sampaikan, modal tawakal itu apa? Ada yang pernah mencatat? Ya? Modal tawakal itu apa? Ad-du'a wal ikhtiar. Tawakal itu modalnya doa dan ikhtiar. Jangan sekali-kali Anda mengatakan bahwa diri Anda sudah bertawakal kepada Allah, tapi Anda tidak berdoa dan tidak berikhtiar. Jadi untuk nanam modal itu doa dan ikhtiar. Selanjutnya serahkan sama Allah. Kita ini terlalu dini, ya, mengatakan bahwa saya sudah bertawakal kepada Allah, padahal Anda belum tersentuh dengan kebaikan doa dan ikhtiar. Doa dulu, ikhtiar, tawakal. Jangan dibalik konsepnya. Tawakal, doa dan ikhtiar. Ketika Anda mengharapkan kebaikan dari Allah atas balasan amal Anda, berikan modal kepada Allah. Aku sudah punya doa, aku sudah punya ikhtiar dan usaha. Selanjutnya saya serahkan kepada Allah. Makanya ketika Anda keluar rumah doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Lah itu doanya sudah. Anda ketika keluar rumah itu tidak ada jaminan apapun kecuali Allah yang menjamin. Ya. Anda yakin keluar rumah bisa pulang lagi? Gak meden-medeni ya gitu. Ya. Ketika Anda tadi dari rumah pakai jilbabnya sendiri, nanti ya di rumah mungkin ada yang melepaskan jilbab itu. Artinya sudah mati. Masya Allah. Ya. Tadi di rumah ada yang pakai baju sendiri. Bisa jadi di rumah keluarga ada yang melepaskan baju itu. Tidak ada jamin. Makanya ketika Anda keluar rumah tidak ada penjamin yang paling baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya selaraskan kebutuhan kita untuk mengharapkan kebaikan Allah dengan membaca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Saya sudah berdoa, saya sudah berikhtiar, seluruhnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep dalam orang-orang beriman. Makanya tidak ada kebaikan yang harus dilakukan para pencari ilmu untuk dirinya selain tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yahtamu li amri rizkin. Kalau sudah ngaji, nggak usah mikir urusan rezeki. Ya. Ngaji tapi masih mikir pasar. Ngaji tapi masih mikir bisnis. Boleh nanti, ya, dipending dulu. Bahkan makna yang lebih luas, wala yahtamu li amri rizqi.
Kalau sudah hadir di majelis ilmu, jangan disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Sudah. Fokus menyimak ilmu-ilmu Allah dan Rasulnya. Saking fokusnya sampai ngantuk gak apa-apa. Yang penting Anda tidak terkontaminasi dengan kehidupan dunia. Kapan? Itu boleh. Bahkan Allah katakan fa'idha qudiyati shalah fantashiru fil ardi. Ketika sholat sudah ditegakkan, baru kembali menyebar di bumi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengais rezeki, mencari keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan kepada hambanya. Tapi ketika sholat Jumat sudah ditegakkan, so Jumatan dhisik, baru balik nang pasar gitu loh. Ya, ini. Loh, itu keutamaan sholat ketika mendatangi perintah Allah. Sama kiasnya, Anda diperintahkan ngaji, jangan sampai walayah tamuli amri rizkin. Gak usah disibukkan urusan dunia. Wis ana sing ngurusi dhewe. Ndak ya. Nanti ketika Anda selesai, baru Anda kembali kepada aktivitas Anda. Yang pertama, wala yastaghalu qalbahu bidzalik. Kalau sudah hadir di majelis ilmu, hatinya tidak perlu disibukkan apapun yang membuat konsentrasinya hilang. Dia ngaji, tapi tidak mendapatkan kebaikan ilmu. Dia ngaji, tapi tidak fokus apa yang disampaikan. Nah, ketika ditanya, tadi materinya apa? Gak tahu saya. Loh, kamu kan ngaji? Iya ngaji, tapi gak tahu. Nah, ini kan. Makanya, wala yastaghalu qalbahu bidzalik. Hatinya gak usah disibukkan dengan perkara apapun sudah ya. Siapapun yang menyampaikan, ya. Asal kebaikan ilmu itu disampaikan, kita sebagai thalabul ilmi berkewajiban untuk menyimak, mendengar, mendokumentasikan, dan berikutnya mengamalkan. Nah, ya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man tafaqqahu fid din, Allahu kafahammahu Allah Taala wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang meniti ilmu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, balasan kebaikan yang pertama adalah Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Gak usah khawatir sudah. Anda hadir di majelis ilmu, kebutuhan Anda sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Anda ikhtiar lagi. Nah, di saat yang sebentar ini, yang sesaat ini, kebutuhan Anda sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di luar tempat ini sudah diatasi oleh Allah. Sudah dicukupkan oleh Allah, enggak usah khawatir, insyaallah. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang lapar dikenyangkan oleh Allah. Yang safar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Kalau Anda sudah sampai di majelis ilmu ya, untuk tafaqquh fiddin, maka kebaikan yang pertama adalah kebutuhan Anda sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezeki Anda sudah akan didatangkan oleh Allah di tempat yang enggak disangka-sangka. Makanya Anda datang ke sini sudah dapat snack. Nah, itu. Rezeki. Wa min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anda ke sini sudah dapat snack, sudah dapat minum, sudah dijamin sama Allah. Jangan memandang sedikit banyaknya snacknya, tidak. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita nggak tahu apa yang akan kita dapatkan, nggak tahu kita. Apakah lebih besar daripada itu ataukah lebih kecil nilainya daripada itu? Maka yang pertama, kalau sudah di majelis ilmu, tenangkan hati Anda, maka Allah akan cukupkan kebutuhan Anda. Paham ya? Yang kedua, jangan memikirkan tentang urusan dunia, karena Allah sudah mendatangkan rizki dari tempat yang tidak disangka. Masya Allah. Makanya itu adalah keutamaan orang-orang yang meniti ilmu di jalan Allah, diikuti dengan keistiqomahan. Pada hakikatnya, manusia ini akan terus berjalan. Walaupun sejatinya mereka duduk di atas tempat duduknya. Anda duduk ini hakikatnya tidak berhenti sebenarnya. Maksud saya ya. Anda duduk ini sebenarnya tidak berhenti. Artinya tidak menghentikan waktu dan umur Anda. Anda duduk santai. Tidak menghentikan umur dan waktu Anda. Umur akan terus berjalan, waktu akan terus berjalan.
Ya. Makanya pada hakikatnya manusia itu terus berjalan waktunya, terus berjalan umurnya, walaupun sejatinya dia duduk di atas tempat duduknya, berbaring di atas ranjangnya, karena dia tidak kuasa untuk menghentikan umur dan waktunya. Hati-hati. Nah ini ya. Nah, duduk ini waktu terus berjalan, ya. Umur akan terus berjalan. Nah, makanya setiap hari waktu kita ini pergi sebenarnya. Ya. Banyak keutamaan-keutamaan bulan yang telah kita lewati. Ramadan selesai, sudah. Zulhijjah selesai. Sekarang apa? Muharram. Sebentar lagi puasa Tasu'a dan Asyura. Dalam Islam ada 12 bulan. Di setiap bulannya dijanjikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah insya Allah akan melampauinya. Akan tetapi pada hakikatnya ketika waktu terus berjalan, kita saksikan di masyarakat bahwa terkadang kaum muslimin ini mereka gemar untuk ibadah dan menghidupkan ibadah hanya di saat-saat tertentu saja. Makanya dikatakan kun rabbaniyun, jadilah hamba Allah yang sesungguhnya, yang rabbani. Wala takun sya'baniyun, jangan jadi hamba Allah di bulan Sya'ban saja. Kalau bulan Sya'ban ibadahnya meningkat. Kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun, jadilah hamba Allah yang sesungguhnya, jangan jadi hamba Allah di bulan Ramadan saja. Kita giat dalam beramal kemarin di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan ibadah, dengan sedekah, dengan puasa dan lain sebagainya. Sebentar lagi kita akan mengejar keutamaan bulan Muharram dengan puasa di akhir 10 hari pertamanya, Tasu'a dan Asyura. Terus akan berkelanjutan waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah dan kita dianjurkan untuk mengejar keutamaan itu. Tapi sangat disayangkan, terkadang manusia ini beramal, amal itu terhenti. Jika amal itu ya tidak dimaksudkan untuk istiqamah. Saya ibadah nanti ajalah di bulan Ramadan. Saya ibadah dan menuntut ilmu nanti ajalah di bulan Muharram. Bulan-bulan yang lain itu juga memiliki keistimewaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan, sebelumnya saya awali dengan perkataan Imam Hasan Al-Basri, kapan amal manusia itu berhenti? Saya tanya sama Anda. Kapan manusia amalnya berhenti? Ketika ajal menjemputnya. Jadi batas akhir orang itu beramal dengan amalnya ketika Allah tentukan waktu kematiannya. Kalau ajalnya datang sudah selesai, nggak usah ngaji lagi. Kalau ajalnya datang sudah selesai, nggak usah sholat lagi. Berikutnya Allah akan minta pertanggungjawaban. Yang sesungguhnya pertanggungjawaban itu lebih besar konsekuensinya daripada sekedar beramal. Dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah itu Bu, nggak ada ruang batas, nggak ada batas ruang dan waktu ibadah itu. Ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian. Terus ibadah ini ya. Bahkan orang sakaratul maut pun dituntun untuk ibadah. Bahkan orang sakaratul maut pun dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, dakhalal jannah, maka Allah akan jamin masuk surga dengan kejujuran, dengan keikhlasan. Sakaratul maut pun itu masih dibisikkan kalimat-kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anda nanti akan mendengarnya. Entah nanti itu kapan? Tidak tahu. Nanti orang-orang terdekat itu akan membisikkan kalimat itu di telinga Anda. Supaya Anda mendapatkan kebaikan di akhir kehidupan Anda. Dan ini menunjukkan ibadah dan mencari kebaikan Allah itu nggak terbatas ruang dan waktu. Sepanjang kehidupan manusia. Makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi ibadah itu seharusnya tidak ditinggalkan ketika dalam keadaan lapang. Ini saya tambahkan. Ibadah itu tidak seharusnya ditinggalkan dalam keadaan lapang. Kita ini kalau sukses,
Kadang-kadang lali, Bu. Ya, lali ibadai, lali dalan nang masjid. Ya, lali dalan nang majelis taklim. Itu kalau udah sukses. Manusia itu kalau dalam bahagia dirinya, lapang waktunya, itu potensi ya, untuk membagi waktunya hanya sekedar untuk urusan dunia. Jadi ibadah seharusnya tidak ditinggalkan ketika dalam keadaan lapang. Awe dewe iki lapang gak ingat sama Allah, lak susah ingat sama Allah. Nah, ini kan model-model saya jamaah ini kan. Lak lapang hati ini bunga, gak ingat sama Allah, lali sudah. Tapi kalau susah diuji sama Allah baru ingat sama Allah. Padahal tekstual hadisnya tidak demikian. Rasulullah SAW dia mengatakan ta'arruf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah Subhanahu wa taala di saat kalian lapang. Lapang waktunya, lapang hatinya, lapang jiwanya. Kenali Allah. Kenal Allah itu ojo lek sumpek tok, jangan. Harus kepepet baru kenal sama Allah. Nah, makanya kenali Allah Subhanahu wa taala di saat hati kalian lapang. Apa hikmah kebaikannya? Ya'rifka fi syiddah. Maka ketika engkau menemukan jalan buntu dan kesulitan, maka Allah akan datang menolongmu dan mengenali siapa dirimu. Nah, konsepnya seperti itu. Kenali Allah di saat lapang. Kalau kita susah, Allah akan kenal sama kita. Kalau kita di saat lapang lupa sama Allah, jangan harapkan Allah akan ingat kepada kita di saat kita susah. Jangan harapkan itu. Makanya ibadah ini dibutuhkan satu sisi keistiqomahan, gitu aja enaknya lah. Gitu ya. Orang istiqomah itu Masya Allah ya. Makanya pada kesempatan ini saya mulai Insya Allah dengan 2 pertanyaan saja. Apakah amalan kita harus banyak? Setelah itu kita tinggalkan dan tidak beramal lagi, ataukah lebih baik amalan kita sedikit tapi rutin? Ya, pilih yang kedua. Nggak ada yang ketiga, nggak ada sudah. Banyak istiqomah, nggak ada. Pilih sedikit istiqomah. Ketika Anda menjawab banyak istiqomah, mulai dulu dari yang sedikit istiqomah. Boleh, sah-sah saja menjawab banyak istiqomah. Tapi lampaui proses yang pertama, sedikit istiqomah. Tapi kita mustahil untuk mengerjakan yang banyak tapi istiqomah kalau tidak memulai dengan yang sedikit tapi istiqomah. Mustahil. Meskipun itu jawaban tulus dari hati Anda. Mana Bu? Ada. Ya Allah. Nanti videonya diedit ya. Mana Bu? Ini yang berarti. Kita sini lagi fokus. Mana tadi? Sedikit istiqamah. Lampaui yang sedikit istiqamah untuk menghantarkan kita yang banyak istiqamah. Makanya rajin ibadah itu janganlah sesaat. Perlu kita pahami, perlu kita ketahui bahwa ibadah tidak semestinya dilakukan sesaat waktu saja. Kita ini mau ibadah, kalau tergoda pahalanya besar. Orang Islam ini akan tertuntut dirinya, jiwanya untuk ibadah ketika dia tergoda dengan pahala yang besar. Itu sah-sah saja Bu. Silakan. Tapi harapannya tidak di saat itu saja, paling tidak dengan amalnya dia bisa istiqomah. Ada sahabat namanya Alqamah. Alqamah ini pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini penting. Kenapa tanya sama Aisyah? Enggak tanya sama sahabat-sahabat. Kenapa? Coba penting. Istri itu orang yang paling tahu siapa suaminya.
Makanya Alqamah ini tanya kepada istri, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah orang yang paling mengerti siapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda itu orang yang paling tahu siapa suami Anda. Juga sebaliknya kan. Datang Alqamah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Qala li Aisyah radhiyallahu anha, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtassu min ayamin syai'ah. Ya Aisyah, aku tanya sama engkau tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah itu mengkhususkan hari-hari tertentu untuk dia ibadah? Qala Aisyah, la. Rasulullah itu enggak pernah menentukan hari-hari tertentu untuk ibadah, enggak pernah. Karena amaluhu zimmatan. Amalnya Rasulullah itu rutin istiqamah. Dia tidak mengajarkan kepada umatnya banyak atau sedikitnya, tapi nilai keistiqomahan yang harus diambil dari kebaikan amal Rasulullah SAW. Karena amaluhu zimmatan. Wa ayyukum yatiquna makana Rasulullah SAW yutiq. Sehingga Aisyah berpesan, atas kalian lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Amal itu kebaikannya adalah istiqamah. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah SAW idza amila amalan asbata. Rasulullah itu kalau beramal, dia jaga amal itu, dia tetapkan amal itu, dan dia istiqomah. Dia jaga amal itu, dia tetapkan amal itu untuk dia istiqomah. Itulah kebaikan amal. Makanya dikatakan ahabbul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah atas hambanya adalah sedikit tapi istiqomah. Apa sih yang kita inginkan kebaikan dari istiqomah itu apa? Orang kalau istiqomah, dia akan mendapatkan dua kebaikan paling tidak lah. Kebaikan yang pertama, orang kalau istiqomah itu akan terhindar dari penyakit malas. Orang itu kalau istiqomah akan terhindar dari penyakit malas. Karena dia menikmati amalnya, tahu kapasitas kapan dia harus beramal. Orang kalau istiqomah, insya Allah akan terbebas dari rasa malas. So, ada ngaji 1 minggu 1 jam, istiqomah. Coba 1 minggu 8 jam, itu ada yang hadir. 1 jam ayo. 1 minggu 1 jam ngaji. 1 jam itu bingung apa ya? 2 jam. Sekali-kali nanti di Jumat yang keberapa itu dari jam 8 sampai jam 11. Sesuk tekomannya orang. Secara logika gitu aja sudah. Sedikit istiqomah. 60 menit ya. Dalam waktu 1 minggu sekali kita istiqomah. Belum tentu kita bisa istiqomah jika durasi waktu itu ditambah. Karena jaminan. Ada mau ngaji di sini setiap Jumat 3-4 jam, bubar ngaji. Terlalu berat, mungkin terlalu lama. Tidak jadi. Sebagian kita menyimpulkan dan merasakan demikian. Saat jam semua itu enak nih, kemudian 3 jam dari petang jam. Itu bisa jadi karena Rasulullah SAW mengetahui kapasitas kemampuan umat. Makanya standarnya adalah amal yang paling dicintai oleh Allah adalah dari sekian banyak amal yang dilakukan hambanya adalah sedikit istiqomah. Sedikit istiqomah ini paling tidak mengilhami diri kita. Oh, standar saya itu sudah. Tadi saya katakan waktu terus berjalan, umur terus bertambah, supaya diri kita terbebas dari rasa malas, maka istiqomah amal saja. Jenengan kalau lihat mushaf Quran itu 30 juz, 114 surat, sekian ribu ayat. Tadi dulu oleh kata-kata. Bahkan Quran ini sebatas legalitas dan identitas orang itu Islam atau tidak. Kalau rumahnya ada Quran, Islam. Bodi wojong bukan bahkan nggak puas setiap rumahnya ada hiasan-hiasan kaligrafi.
Kok kan mau coba apa bocoran itu? Kalau bisa mengartikan, itu pokok Arab. Siapa tahu doa mau makan kan? Saya nggak tahu kan. Macam Al-Quran itu tidak dilihat, tapi diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa melalui Rasulullah SAW. Dan jenengan ini mungkin pernah mengatakan Al-Quran. Ada pernah mengatakan Al-Quran, insya Allah saya husnudzon. Tapi pernah gak ada mengulang-ulang untuk khatam Al-Quran? Ini harus. Sekarang ada tren one day one juz. Satu hari satu juz. Kalau mampu silakan. Allah menuntun Anda untuk melakukan amal yang besar, ikuti dengan istiqomah. Kembali lagi, jangan mengharapkan kebesaran amal kalau kita tidak memulai dengan sedikit. Apa beratnya kalau ngaji satu hari satu halaman? Apa beratnya? Kalau Allah kuasakan kita hidup satu hari 24 jam, ngaji satu halaman itu tidak sampai 10 sampai 5 menit saja. Nggak usah ngapal sudah. Dengan melihat mushaf saja Anda baca itu. Satu hari satu halaman. Besok satu halaman. Besok satu halaman. Insya Allah Anda akan terbebas dari rasa malas dalam membacanya. Daripada terobsesi hari ini harus 5 juz. Yang dikhawatirkan, yang disangsikan, seseorang orang mau cuma gitu. Karena sudah dirapel di hari itu. 5 juz ini kira-kira 5 bulan lah. Nah, kalau saya mencoba dirapel 5 bulan langsung baca 5 juz. Bisa jadi dalam proses waktu 5 bulan semangat Anda semakin hilang, maka nggak baca Quran. Satu hari satu halaman. Berat nggak kira-kira? Pak Ustadz, saya kalau satu hari satu halaman berat. Saya ini orang super sibuk, Pak Ustadz. Kita ini sebenarnya bukan orang sibuk, orang cari kesibukan kita. Sehingga ibadah banyaknya terbengkalai. Pak Ustadz, saya nggak mampu satu halaman. Mampu biro misalnya. Biro, saya rongangan. Lebih baik Anda satu ayat istiqomah daripada banyak gak istiqomah, atau lebih buruk gak baca sama sekali. Ini bukan guyonan, Pak Ustadz, saya mampu baca satu ayat. Wadduha shadaqallahul azim. Besok dilanjutkan. Wallaili idza sya'a. Besok mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu lebih baik ahabul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha. Wa in qalla, ya. Mudawwama rutin sekali sedikit apa saja. Kita ini mentertawakan, kita ini meremehkan. Musuh teman-teman Pak Ustadz, musuh seayat. Karena kita belum melakukan mungkin. Dan sudah melakukan tapi nggak istiqomah. Jadi yang dibutuhkan sebagai contoh tadi itu contoh saja, keistiqomahan dalam amal. Makanya Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Abdullah bin Amr bin As. Apa wasiatnya? Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Ya Abdullah, jangan jadi orang yang seperti itu. Karena yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Dulu orang itu suka sholat malam, tapi sekarang nggak sholat malam lagi. Kalau kita perumpamakan, biar orang itu sering ngaji, saya nggak ngaji mana? Istiqomah. Dulu orang itu suka baca Quran, sekarang nggak baca Quran lagi. Ini wasiat Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin As. La takun misla fulan. Aku wasiatkan engkau ya Abdullah, jangan jadi orang yang seperti itu. Orang itu dulu aku tahu suka sholat malam, tapi sekarang nggak pernah sholat malam lagi. Jadi amal yang sedikit tapi terjaga dan istiqomah itu jauh lebih baik daripada amal yang besar tapi setelah itu kita tidak melakukannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, terhindar dari rasa malas. Yang kedua, kita akan terhindar dari rasa jenuh. Orang kalau istiqomah, insya Allah gak jenuh dengan amalnya. Gak jenuh insya Allah. Dia terus berdiri di atas amalnya.
Makanya berapa batas kemampuan Anda ketika ibadah? Itulah yang harus Anda lakukan. Kalau Anda mampu untuk membimbingnya, membinanya, semakin bertambah, itu jauh lebih baik. Tapi mulai dengan kemampuan Anda. Masya Allah. Makanya ketika saya ngisi pengajian di sana, di sini, ya wongnya dia yang ngerti. Ini di Al-Hadi, Manahan, Masya Allah. Istiqomah baik. Kalau itu kemampuan Anda untuk mengistiqomahi majelis taklim, lakukan. Yang penting keluarga terjaga, suami ridho. Masya Allah. Istiqomah saja. Bisa jadi majelis taklim ini satu amal yang kelak kita banggakan di hadapan Allah. Ketika Allah tanya, awakmu sopo? Amalmu apa? Awakmu sopo? Amalmu apa? Allah takut ngono piye? Aku iki jamaah rutin majelis taklim Kadipolo. Majelis taklim Konita. Yo gak siji. Yo nek Manahan bisa, nek Al-Hadi Mustaqim bisa. Semoga dengan amal ini ya Rabb bisa membawa aku kepada kehidupan. Bisa jadi amal ini yang jenengan banggakan nanti di hadapan Allah. Sholatnya pas-pasan, posonnya pas-pasan, maca Qur'ane pas-pasan, ngajine mempeng, lah ngajine yang galak. Yang dibanggakan di hadapan Allah. Anda ingat nggak ketiga pemuda yang terkurung dalam gua itu? Nah, itu kan mereka berinteraksi dengan Allah, menceritakan kebaikan amalnya. Yang mungkin amal itu sebagai wasilah, amal yang pantas dibanggakan di hadapan Allah. Sehingga Allah tolong Allah buka gua itu dari tutupan batu yang besar. Bisa jadi Bu, ya. Kalau kita punya masalah, tidak ada jalan keluarnya, solusinya adalah tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, dulu saya pernah membantu orang yang susah dengan harta yang saya miliki atas dasar keridhaan saya menolongnya. Kalau itu jadi amal soleh, oleh permasalahan saya ya. Itu boleh. Berwasilah dengan amal soleh. Mungkin kita nggak punya amal soleh, apa yang pengen diwasilakan? Nggak ada. Kalau kita mungkin mampu mengatakan, ya Rabb, aku ini selalu meluangkan waktu 1 pekan 1 jam saja untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan, mempelajari ajaran Nabi dan Rasul. Kalau itu aku anggap amal soleh, maka tolonglah saya dengan masalah saya. Selesai. Punya satu kebanggaan amal yang dengan amal itu Allah akan selamatkan kita. Ngaji-ngaji ini nggak sepele, Masya Allah. Makanya dikatakan oleh orang-orang salaf, min sawabil hasanatil hasanah ba'dah. Ya, balasan di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Wa jazaa'i sayyi'atu ba'dah. Balasan kejelekan selanjutnya. Kalau orang istiqomah, dia akan mudah melakukan kebaikan selanjutnya. Karena amalnya terjaga. Istiqomah itu Masya Allah ya. Selain kita terhindar dari rasa malas, terhindar dari rasa jenuh, maka bisa jadi istiqomah itu menuntun kita untuk mudah melakukan amal-amal selanjutnya, berikutnya, dan seterusnya. Karena dia menikmati amalnya. Yang terakhir, saya akan sampaikan satu kalam yang mungkin kalam ini insya Allah mengingatkan kita. Demikian sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir serta Imam Asy-Syafi'i serta ulama-ulama lain. Kalam ini mungkin pernah disampaikan dan terulang. Karena tabiat kita ini sering melupakan ilmu. Kita ulang lagi. Apa kaitannya dengan istiqomah? Apa kaitannya dengan kebaikan istiqomah? Kalimat ini dikatakan annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Sungguh siapa saja yang hidup di atas satu kebiasaan tertentu selama hidupnya di dunia, dia pun akan diwafatkan di atas kebiasaan itu. Masya Allah. Perhatikan kalam ini. Annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa saja, sungguh Allah janjikan, siapa saja yang hidup di atas satu kebiasaan tertentu, maka Allah akan wafatkan dia di atas kebiasaan itu. Orang kalau istiqomah, dia mudah untuk membiasakan amal.
Mungkin amal itu bisa menghantarkan dia untuk melakukan kebaikan di akhir hidupnya. Jadi berlaku kalimat ini, barang siapa yang melakukan satu kebiasaan dalam hidupnya, dia pun akan diwafatkan oleh Allah dalam kebiasaan. Tak heran kalau ada orang wafat ketika baca Quran. Mungkin kebiasaan itu dibangun selama hidupnya dia baca Quran. Mungkin kita heran dan takut kepada orang-orang yang husnul khatimah dengan amalnya. Sholat, sujud, tiba-tiba kok gak berdiri orang ini. Ternyata Allah ambil nyawanya dalam keadaan terbaik. Sujud. Taklim, baru gak menangi. Tapi bukan di sini sana. Masya Allah, gak ada yang tahu. Mungkin kebiasaan kita adalah melakukan kebaikan sehingga Allah cabut nyawa kita ketika kita melakukan kebiasaan baik. Orang istiqomah, dia akan senantiasa berdiri di atas amal baiknya. Makanya annahu man asya ala syai' mata ala. Bisa jadi kebiasaan kita sampai hari ini apa? Kebiasaan itulah yang mengindikasikan yang akan menentukan akhir kehidupan kita. Dan tidak sedikit orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau kembali kepada kalam ini, cukup bisa menyimpulkan karena semasa hidupnya dia disibukkan dengan perkara-perkara yang jahat, yang jelek, sehingga Allah tutup hidupnya dengan perkara-perkara. Banyak orang mati dalam keadaan zina. Allah ambil nyawanya dalam keadaan minum khamar. Allah ambil nyawanya dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat ini yang harus menginspirasi kita untuk jauh lebih baik lagi. Kebiasaan apa yang kita bangun dalam kehidupan ini, karena kebiasaan itu nilainya akan menentukan akhir kehidupan kita. Masya Allah. Oleh sekarang lakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Dan semoga kebiasaan itu menuntut kita kepada satu kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa likulli amalin syirrah. Setiap amal itu pasti ada masa semangatnya. Setiap amal itu ada semangatnya. Tapi semangat, siapa saja yang gak bisa menghentikan semangatnya. Amal itu ada semangatnya. Mungkin kita saat ini dalam puncak semangat amal kita mungkin hari ini. Wah, kok ngajinya full gitu. Masya Allah, semangat apa ya? Tapi jangan lupa, Rasulullah katakan, sekalipun dikatakan setiap amal pasti ada masa semangat. Ya, kita harus semangat. Walikulli syirratin fatrah. Dan setiap masa semangat pasti ada rasa malasnya. Kapan? Ketika Allah datangkan. Semangat, gak semangat terus kita ini. Nanti suatu waktu, suatu masa kita malas. Barang siapa yang Allah datangkan rasa futurnya, rasa malasnya, hendaklah dia tetap berdiri di atas sunnah dan ibadah. Tetap saat malas-malasnya, ya sih sholat gitu. Mau jaga sholat. Saat malas-malasnya masih menjalankan sunnah. Saat malas-malasnya masih menjaga sholatnya. Dan barang siapa yang Allah datangkan rasa malasnya atau rasa futurnya, dan dia meninggalkan sunnah dan ibadah, maka itu cukup menyesatkan diri. Amal itu ada puncaknya. Hari ini Allah angkat amal kita di puncak yang terbaik. Tapi jangan lupa, suatu saat semangat itu akan hilang, akan turun dengan sendiri. Di saat semangat itu turun, jangan pernah meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Makanya mulai hari ini, marilah kita proses amal kita dengan keistiqomahan. Kita mulai yang sedikit tapi istiqomah. Insya Allah Allah akan bimbing kita untuk terus beramal sampai di dalam capaian banyak dan istiqomah. Wallahu ta'ala alam. Hadirkan kesyukuran, hadirkan keikhlasan. Berilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjabah kebaikan-kebaikan doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenangkan apa yang kita inginkan dalam kebaikan dunia dan akhirat kita. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihin, wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihin, ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي مسجد الأقصى وفي الغزة يا رب. وانصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في بلادنا هذا في إندونيسيا وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهده سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم وواسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيه من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا تلاوتنا من القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة في الطاعة استقامة في العبادة وارزقنا الحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهلنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.